Sobat Masa Depan, selamat datang di program talk show Tentukan Langkah Raih Masa Depan. Bersama saya Rizwi Ramadhani yang akan menemani program talk show kali ini. Program ini hadir khusus untuk teman-teman kelas 12 yang sebentar lagi bakalan ngelepas seragam putih abu-abunya. Pasti sekarang kalian lagi penuh banget sama pikiran tentang setelah lulus sekolah mau kemana ya? Lanjut kerja biar dapat uang sendiri atau kuliah dulu biar gelarnya nambah? Tenang, kalian gak sendirian. Hari ini di program talk show Tentukan Langkah Raih Masa Depan, kita akan membahas tentang kegalauan arah masa depan ini bareng narasumber yang tentunya keren banget. Mari kita sambut Dr. Sylvia Rini. Selamat datang, dokter. Ya, gimana nih kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Wah, keren. Nah, ngomong-ngomong nih dokter, akhir-akhir ini tuh lagi sibuk sama apa sih dok? Kalau boleh tahu? Ya, saya sama ini berkecimpung selain di kesehatan ya, dan juga saya banyak berkecimpung di pendidikan dan minat bakat anak-anak terutama remaja ya. Oh iya. Agar mereka bisa menentukan pilihan dalam hidupnya dan mereka bisa menemukan bintang terang dalam perjalanan kehidupannya. Wah, keren sekali nih. Nah, sebelum kita membedah tuntas soal kegalauan masa depan ini, boleh dong dokter memperkenalkan diri kepada teman-teman kelas 12 yang sedang menonton live streaming kita. Mungkin saja ya dokter, tidak hanya teman-teman kelas 12 saja. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dahsyat untuk teman-teman pejuang masa depan. Perkenalkan, nama saya Martina Sylvia Rini, saya biasa dengan dipanggil Dr. Vivi. Nah, jadi teman-teman, Dr. Vivi ini dikenal aktif di bidang pendidikan dan pengembangan karir remaja. Serta Dr. Vivi ini adalah yang mempunyai rumah cerdas, betul? Tuh. Ya. Nah, pas sekali kan kita hari ini langsung ngobrol dengan Dr. Vivi, terutama nih untuk teman-teman kelas 12 yang ada di fase penentuan arah masa depan. Langsung saja ya dokter. Oke. Kalau kita lihat kondisi sekarang itu, kenapa sih banyak banget siswa kelas 12 saat ini tuh tiba-tiba merasa stuck atau kebingungan yang luar biasa dalam menghadapi arah masa depannya? Apa faktor utama yang bikin mereka itu sekhawatir itu dengan arah masa depannya? Apa mungkin karena FOMO ya dokter? Ya, sekarang lagi keren sekali ya, Iya. berkaitan dengan FOMO ini ya. Iya. Fenomena fear of missing out, di mana anak-anak di fase-fase ini dia nggak mau beda gitu sama teman-temannya, dia maunya selaras sama, sehingga kalau membuat pilihan berbeda kok kayaknya rasanya gimana gitu. Iya. Dan juga seringnya kecenderungan untuk melihat rumput tetangga lebih hijau ya, melihat orang yang udah lebih sukses, lebih keren, sehingga merasanya ya ampun aku cuma kayak gini sih, kayak sepertinya kayak ini ya, serpian rengginang di pinggir kaleng tongguan. Nah akhirnya jadinya gimana? Jadinya merasanya cemas, nggak percaya diri, dan akhirnya timbul banyak kekhawatiran yang muncul bertubi-tubi gitu ya, dalam proses pencarian apa sih yang mau aku pilih setelah kelas 12 ini. Seringnya gitu tuh. Oh iya, keren banget sih dokter. Nah, ngomong-ngomong soal FOMO nih ya dokter, sekarang kan kayaknya hampir anak Gen Z itu pengen banget jadi konten kreator, termasuk saya sendiri juga nih dokter. Nah, menurut dokter itu potensi besar buat mereka atau jangan-jangan hanya ikutan arus karena tergiur melihat orang lain itu cepat banget menghasilkan uang dari konten kreatornya? Ya, saat ini kan konten kreator memang sebenarnya pilihan yang menarik dan menjanjikan ya. Iya. Tapi kita perlu melihat memang ada sisi positif di konten kreator adalah sebagai sebuah potensi yang penuh kreativitas. Tetapi yang perlu diingat nih ya, kalau jadi konten kreator, apakah benar-benar sesuai dengan passion saya? Karena di situ konten kreator juga perlu suatu riset, perlu suatu konsistensi, daya tahan, bagaimana dia melakukan itu terus-menerus dalam hidupnya. Dan pastikan kita merasa penting nggak sih aku jadi itu, kuat nggak sih aku jadi itu selamanya. Jadi tanya pada kompetensi kita, sekiranya aku nikmati enggak proses itu, karena menjadi konten kreator itu tentu perlu suatu proses yang melelahkan,
kreativitas, persaingannya pun saat ini ketat. Jadi tanya pada diri sendiri, apakah aku mau melakukan kegiatan itu seumur hidupku dan aku sesuai dengan passion dan menyukai fase itu. Setuju banget saya sama Dokter Vivi, karena di dunia kreatif itu memang sangat kompetitif banget ya dokter ya, dan bukan jalan pintas untuk cepat kaya gitu ya dok ya. Nah tapi masalahnya banyak siswa kelas 12 yang merasa memikul beban berat gitu dokter, karena kan mereka itu ingin banget cepat suksesnya gitu kan. Nah menurut dokter, apakah wajar kalau mereka itu sampai merasa stres atau mungkin merasa kalau takut mengecewakan orang tuanya gitu? Ya, perasaan stres, kecewa itu adalah perasaan yang wajar ya, namanya manusia. Iya. Pasti memiliki berbagai macam perasaan emosi. Maka di sini kita penting untuk memiliki kemampuan mengelola emosi, mengenali diri. Bagaimana caranya? Dengan caranya kita memahami diri kita sendiri, memahami potensi kita, sebenarnya mana sih kelebihan kita yang sungguh-sungguh kita sukai, kita cintai, kita ingin lakukan seumur hidup kita dan menjadi passion kita. Karena apabila kita mencintai sesuatu, kemudian kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, itu semua akan menghasilkan, gitu Mbak. Oh baik, benar banget sih dokter, saya setuju. Jadi tantangan terbesar kita adalah menghadapi komitmen kita terhadap pilihan kita gitu ya dokter. Yes. Ya. Kita tuh harus bertanggung jawab juga atas pilihan kita. Dan orang tua itu sebenarnya pasti akan mau mendukung pilihan anaknya ketika anaknya udah mau berkomitmen, bersungguh-sungguh, dan tentunya bertanggung jawab. Siapa sih orang tua yang nggak ingin lihat anaknya sukses ya? Jadi memang insya Allah orang tua pasti dukung deh pilihan anaknya ketika dia udah komitmen dan sungguh-sungguh. Nah, lalu bagaimana tips praktis mengenali potensi diri kita sendiri dokter? Ya, setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Tuhan tidak pernah menurunkan produk gagal ke dunia. Maka penting ya, daripada kita itu sibuk dengan dress code di luar, kita lebih insight ke dalam. Lihat potensi diri kita di mana. Mana belahan otak dominan kita yang kuat. Caranya coba kita ingat ke belakang nih. Apa momen-momen yang monumental, yang membuat kita rasanya gue banget. Yang ngerasain kita itu merasa aku berhasil nih di sini, yang mana kita melakukan itu dengan sangat mudah, sedangkan orang lain melakukannya dengan perlu effort yang luar biasa. Kita bisa kilas balik ya ke rapot kita, semester 1, 2, 3, 4, 5, manakah nilai-nilai rapot yang memang di situ tuh konsisten bagus, berarti kita bisa ada minat, ada passion di situ. Nah, dilihat kelebihan-kelebihan kita itu, kemudian kita akan bisa lihat ya mana pilihan-pilihan dari universitas kita. Gak perlu harus yang kelihatan keren, heboh, terkenal, tapi lihatlah dengan di mana kuotanya, daya tampungnya, dan minat kita ada di situ. Nah, titik temu itulah sebenarnya strategi yang tepat ya saat kita menentukan pilihan. Ini hidup kita, ini kesuksesan kita. Maka rancanglah dengan sungguh-sungguh. Karena barang siapa yang gagal berencana, dia sedang merencanakan kegagalan. Oke, terus ini dokter, saya mau tanya lagi nih. Bagaimana kita bisa percaya diri agar potensi kita itu terus berkembang gitu? Ya, kalau kita ingin potensi diri, pastikan kita tadi ya, lihat potensi kita. Banyak sekali ya tools-tools yang membantu kita mengenali diri, mengenali potensi diri, mengenali belahan otak dominan. Ketika sudah mengenali belahan otak dominan, maka kita perlu perkuat skill kita. Karena seorang expert itu dia menguasai hal tersebut 10.000 jam. Maka dia akan dipanggil, diundang orang karena dia menjadi seorang yang terpercaya dan expert di bidangnya. Maka carilah bidang yang sungguh-sungguh teman-teman inginkan, yang ingin lakukan seumur hidupnya, bahagia melakukannya, gak ada lelahnya, berarti di situ passionnya Mbak. Oh iya, luar biasa sekali ya dokter ya. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita memastikan itu terbuat dari energi kita murni dari hasil kita sendiri ya dokter, tidak terus-terusan menengok jalannya orang lain gitu ya dokter. Oke, nah dirasa-rasa pembahasan kita ini semakin menarik dan semakin seru kan ya dokter ya. Tapi kita harus berhenti sejenak karena di segmen berikutnya kita akan membahas tentang memilih antara bekerja ataupun berkuliah.
Tetap di Tentukan Langkah, Raih Masa Depan. Halo Sobat Masa Depan, terima kasih kalian masih setia bersama kami di Tentukan Langkah, Raih Masa Depan. Tetap bersama saya, Risvi Ramadhani, yang menyambung diskusi seru bareng Dr. Vivi. Oke, Dr. Vivi, kita ini sudah memasuki topik utamanya nih, tentang pilihan hidup setelah lulus sekolah nanti. Nah, kan ini banyak teman-teman anak SMK sekarang itu yang merasa minder gitu ya dok, karena harus bersaing dengan orang yang lulusan S1 gitu kan di dunia kerja. Bagaimana cara kita mengatasi rasa rendah diri kita terhadap kakak-kakak yang lulusan S1 dan membuktikan bahwa kita lulusan SMK itu juga bisa dan berkualitas juga gitu dokter. Baik, ingat kembali lagi kepada potensi diri. Hidup itu bukan perlombaan, hidup itu perjalanan. Dan setiap orang pasti akan mencapai titik suksesnya masing-masing. Maka bentuk rencana terarah, teratur, dan kita punya poin ya, poin-poin goal jangka pendek, jangka panjang yang mau kita raih. Setiap orang tentu punya resources beda-beda. Iya. Ya Mbak, ada yang bisa langsung kerja, ada yang pilih kuliah dulu. Benar. Maka lihat dulu ke resources diri, juga keluarga. Saya mau menentukan dari titik mana. Tidak ada pilihan salah, setiap pilihan hanya ada konsekuensinya. Maka pastikan pilih yang Anda benar-benar bisa berkomitmen dan bertanggung jawab. Setuju banget sih dokter. Sebenarnya ijazah SMK itu bukan penghalang untuk kita semua kan ya dokter. Kita punya kualitas yang berhak untuk juga dapat kerjaan itu kan ya dokter. Tapi masalahnya ini banyak siswa yang masih terhambat karena takut salah memilih antara kerja ataupun kuliah. Nah, apa sih dokter dampak dari lingkungan dan keluarga terhadap itu, terhadap kondisi mental kita? Oke ya, pengaruh luar itu memang pasti ada efeknya kepada kita. Iya. Tapi kalau kita melihat keluarga, sebenarnya kita tidak menjadikan itu sebagai tantangan. Itu adalah resources, sumber daya kita. Maka kita perlu dulu dong hilangkan gap komunikasi dengan orang tua kita. Oh, gitu. Kita bisa juga diskusi dengan orang tua. Karena pasti ya orang tua itu ingin anaknya sukses. Ya, benar. Tapi terkadang beda cita-cita gitu ya. Ada orang tua punya mimpi A, anaknya pengen punya mimpi B. Nah ini perlunya kita meningkatkan skill komunikasi kita untuk bicara dengan baik, dengan santun, menyatakan apa sebenarnya mimpi terbesar dalam hidup kita, sehingga orang tua pun akan paham sebenarnya ternyata anaknya itu punya passion, punya mimpi ke arah sana, yang mungkin berbeda ya dengan fase orang tuanya dulu. Iya. Karena kan kita juga beda generasi Iya, ya, benar. ada yang baby boom, X, Y, Z, dan beda generasi itu ternyata bisa membuat beda cara pandang orang tua dengan mimpian anak. Setuju banget sih dok. Jadi itu tekanan itu bisa mempengaruhi seorang anak untuk menentukan arah masa depannya gitu ya dokter ya. Dan mereka itu bakalan sulit untuk mengambil resikonya ya dokter ya. Nah, bicara soal keputusan masa depan nih ya dokter, bagaimana dengan siswa yang sebenarnya punya semangat belajarnya tinggi tapi terhalang ekonomi? Apakah kerja setelah lulus itu sudah dianggap sebuah kegagalannya dokter? Nggak ada kata gagal ya sebenarnya dalam hidup ya. Dan seandainya kita belum tepat, itu sebenarnya adalah batu loncatan kita untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar. Oleh karena itu mau kerja dulu atau kuliah dulu bukan pilihan yang gagal. Kalau memang kondisi ekonomi belum memungkinkan kuliah di tahun ini, kita kerja dulu is okay ya. Iya. Kita dapat ilmu, nggak ada yang gagal. Kita dapat suatu advantage, keuntungan. Kita dapat ilmu, kita dapat skill, kita dapat wawasan yang lebih luas yang bahkan
Wawasan itu kadang nggak ada di bangku kuliah, tapi adanya di dunia kerja. Dengan membuat kita tertempa, itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih maju, lebih matang. Ibaratnya biji jagung dimasukkan ke dalam tanah, itu ternyata harus ditempa, dipukul-pukul ya tanahnya. Semakin tertempa, ternyata jagungnya tumbuh semakin subur. Ketika kalian semua nih menghabiskan ya jatah tertempanya di usia dini, maka ternyata itu membuat nilai ototnya menjadi tangguh, kuat, dan Anda akan siap bersaing dengan yang lain di luar sana. Gitu ya dokter ya. Terus jadi inti kuncinya semuanya itu kita juga harus mempersiapkan strateginya ya dokter ya. Bukan hanya ikut-ikutan tren saat ini atau mungkin ikut-ikutan teman-temannya gitu ya dokter. Kita beda keluarga, kita beda ekonomi ya, kita beda cita-cita. Maka tentukan cita-citamu sendiri dan jadilah dirimu sendiri. Oke, lalu nih dokter, apa langkah konkret yang harus dilakukan siswa kelas 12 saat ini juga? Ya, langkah konkret kita kembali lihat potensi diri, bicara dengan orang tua, berdiskusi, katakan pada mereka saya ingin capai cita-cita ini, minta doa restunya, dan kemudian mulai melangkah. Ingat, tidak ada pilihan yang salah, semua pilihan benar dan pilihan itu ada konsekuensinya. Maka dibutuhkan mentalitas yang bertanggung jawab, fokus, serta bersungguh-sungguh. Baik, berarti intinya itu tidak hanya strategi, persiapan kita itu harus lebih dimantapkan gitu ya dokter. Ya, tidak perlu terburu-buru tapi harus terencana dengan baik gitu ya dokter. Nah, tadi kan masih banyak siswa itu yang merasa terhambat karena merasa mereka itu tidak punya pilihan. Apa nih pesannya dokter untuk teman-teman yang ada di luaran sana yang masih terbatas oleh keadaannya? Ya, ada 1000 jalan menuju Roma. Ketika kita ada keinginan bersungguh-sungguh, maka jalan itu akan terbuka lebar. Jangan menunggu pintu semua tertutup baru kita mencari solusi jalan keluar. Maka mulai hari ini perluas wawasan, cari pilihan terbaik dan teruslah melangkah. Ketika kita bersungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, maka insya Allah jalan akan terbuka. Oke, luar biasa sekali pesan dari Dokter Vivi ini ya teman-teman. Kita akhirnya bisa menjadi tenang gitu ya. Setiap orang memang berbeda-beda ya dokter. Kadang ada yang lurus, kadang juga ada yang harus memutar terlebih dahulu. Nah, yang terpenting adalah tetap bertumbuh, terus bergerak, dan tidak pernah berhenti hanya karena satu rencana. Ya kan dokter ya? Oke, untuk teman-teman kelas 12 yang ada di luaran sana, jangan merasa kecil hati kalau jalan kalian belum bersama kayak teman-teman kalian. Kuliah ataupun kerja, keduanya adalah langkah yang sama selama kalian memiliki tujuan yang jelas. Terima kasih banyak ya untuk Dokter Vivi sekali lagi atas waktunya, serta ilmu, serta juga motivasinya untuk sobat masa depan. Nah, sobat masa depan, ingat bahwa sobat masa depan, kesuksesan bukan tentang siapa yang sampai duluan, tapi tentang siapa yang tidak pernah berhenti untuk melangkah walaupun jalannya itu berliku. Saya Riswi Ramadhani dan segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Tetap semangat, tentukan kamu dan raih masa depanmu. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya.